Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan STI ya. Kali ini STI mau review simulasi untuk ATS AMF atau otomatis PLN padam. Terus genset menyala, lalu setelah beberapa saat tergantung timer yang kita atur, genset itu nyala dalam proses pemanasan. Settingan kita itu nggak tahu kalau di lapangan aslinya nanti mau dibuat 1 menit atau 2 menit gitu ya. Setelah 1-2 menit, misalkan kita setting 2 menit gitu ya, 2 menit diesel setelah running atau setelah jalan, itu kemudian 10 detik kemudian dia, karena ini settingan kita di 10 detik, jadi 10 detik langsung mengaktifkan KM2 atau saklar si genset ya, atau listrik genset gitu. Jadi ini kalau di gambar sebelah kiri ini ya, sebelah kiri ini PLN, artinya ini konsepnya konsep 3 pas ya, jadi bukan 1 pas. Jadi mau diterapkan 1 pas pun ya intinya lebih simpel lagi, karena kabelnya cuma 2. Justru ini kalau 3 pas itu menggunakan 3 fase atau 4 jalur ya, karena dalam 3 pas itu ada LN, RST dan netral ya. Jadi L3, L2, L1 yang di atas kali itu misalkan dari jaringan PLN 3 pas gitu ya. Terus untuk apa namanya, Qi1 ini ya, Qi1 itu artinya breaker ya, atau breaker itu NCB ya. NCB nya juga NCB model 4 ini yang 4 jalur ya. Terus Qi2 yang sebelah kanan ini juga breaker atau NCB untuk si genset ya. Jadi sistem manual. Breaker ini manual ya. Jadi tidak bisa diperintah oleh apa namanya, sistem gitu ya. Jadi hanya manual. Jadi Qi2 ini ya, Qi2 ini itu juga manual ya, cara penyalaannya atau pengaktifkannya. Terus terdapat di bawahnya itu yang sebelah sini ya. Ini KM1 ya. KM1 artinya kontaktor 1. Di sini kontaktor 2. Jadi kontaktor 1 ini untuk menyalakan si PLN, si KM2 untuk menyalakan si genset. Jadi sistem penyalaannya sudah menggunakan sistem ya, sudah tidak manual gitu. Jadi kontaktor ini menyalanya karena sudah ini kan sebutannya ATS ya. ATS itu automatic transfer switch ya. Terus AMF itu kalau di Indonesia itu ya pengertiannya pola otomatis penyalaan diesel begitu PLN padam gitu ya. Jadi apa namanya, kalau di bawah ini kita lihat ini automatic main failure ya. Jadi terus yang di sebelah kiri ini ya, ini sebenarnya apa namanya, dia nanti masih ada perangkat penambahan ya kalau untuk pemeliharaan genset, misalkan dalam 1 bulan atau dalam 2 bulan atau 3 bulan atau setengah tahun PLN nggak pernah padam. Nah sedangkan si genset ini sendiri ya, si genset ini sendiri itu kan butuh dirawat gitu ya, rawat dengan cara penyalaan berkala gitu ya. Yang menyalakan dia tentunya masih ada ini ya, apa namanya, periode generator startup ya. Jadi otomatis penyalaan diesel tergantung mau berapa lama ya, mau berapa lama penyalaan dieselnya itu settingannya di sini ya, di KT4 ya. KT4 itu yang bertanggung jawab berapa lama diesel pengen nyala pada saat PLN tetap tidak pernah padam gitu ya. Misalkan itu kan kita setting di 30 detik ya, karena ini untuk edukasi. Jadinya kalau aslinya kan timer ini harus disetting di 1 menit atau 2 menit gitu ya, untuk menyalakan diesel, kemudian dia padam setelah nyala 1 atau 2 menit gitu ya. Terus kita bahas dari atas dulu ya. Terus ini K1 ini itu tugasnya bila mana PLN misalkan habis mati lampu ya, itu tidak akan langsung, biarpun PLN nyala itu tidak langsung masuk ke beban lampu lot ini ya. Lampu lot ini biarpun PLN misalkan habis mati lampu gitu ya, terus dia nyala lagi, itu nunggu di timer KT1 ini ada settingan di 5 detik ya. Jadi KT1 ini ada settingan timer, ini timer ya. Jadi KT1 ini timer, ini pun KT2 ini timer, ini KT1 timer ya. Ini misalkan KT2 ini untuk apa? Ini untuk menyuit ke beban lot ini, lot lampu ya. Itu untuk misalkan dari genset ya, dia gensetnya udah nyala itu kan 2 menit atau 1 menit. Nah, ini masih setelah genset nyala 2 menit itu masih di delay lagi dia ya, sama timer KT2 ya. Timer KT2 ini akan men-timer sekitar, ini settingan kita kan di 10 detik ya. Jadi genset nyala selama 10 detik selama 1 menit 2 menit, si genset kemudian diperintah ke timer KT2 ya. 10 detik kemudian dia menyambungkan KM2 ya. Lalu beban lampu nyala gitu ya, urutannya kalau KT2 ini, timer KT2. Tapi kalau KT1 ini tugasnya bila mana PLN habis padam terus dia mati, itu nunggu 5 detik dulu baru disambungkan ke beban lampu gitu ya. Jadi 3 ini, H1, H2, H3 ini lampu katakanlah ya, atau beban ya. Ini karena 3 pas jadi ya lampunya 3 pas gitu ya. Lampunya 3. Ini nanti kalau nyala warnanya beda-beda. Di bawahnya saya tulis tag lampu lot ya, atau lot lampu ya, beban lampu gitu ya. Terus di bawah ini ada tulisan automatic transfer switch ya, itu ATS. ATS itu ya ini. Ini ATS-nya ya. Jadi ini yang sebelah sini, yang sebelah kiri ini perintah dari PLN, yang sebelah kanan ini perintah dari si genset gitu ya. Terus yang paling rumit ini sistem AMF-nya ya, atau automatic main failure ini ya. Apa namanya? Jadi banyak sekali timer-timernya, terus banyak sekali coil-coilnya. Ini kalau di zaman sekarang itu AMF ini udah dikemas sedemikian rupa di berbentuk bot ya, atau chip ya, atau controller gitu. Itu pasarannya bisa kadang 1, 2, 3 juta ya untuk produk-produk jadi pabrikasi ya, untuk AMF-nya ini. Kalau ATS-nya itu sebenarnya teorinya
nggak serumit AMF gitu ya. Karena ATS itu hanya memindah setelah PLN padam, dia memindah saklar ke genset gitu. Jadi simpel hanya menggunakan 2 kontaktor itu udah bisa. Tapi karena ini sebutannya ATS AMF 3 pas ya, jadi ya begini nih rangkaiannya. Ini biarpun mungkin sesimpel ini, tapi kalau diprakteknya ya dipraktekkan di instalasi ya nggak semudah ini gitu ya. Jadi ini beda, ini kan wiring atau skema ya. Jadi beda dengan fisiknya gitu ya. Oke, kita lanjut lagi ke sini. Kita akan coba nyalakan dengan cara mengeplay ya. Dinyalakan itu harus di-play gitu ya. Di-play saklar ini pun harus V1 harus saya nyalakan dan V2 harus saya aktifkan secara manual ya. Jadi misalkan saya play itu misalkan si saklar nggak saya, misalkan saya play ya. Si saklar nggak saya pasang. Itu misalkan contoh ini saya tekan play ya. Nah, play ini kan kondisi apa namanya? Gensetnya yang langsung bekerja ya. Nah, ini karena PLN-nya biarpun nyala tapi V ini tidak saya, V1 tidak saya tekan atau tidak saya hubungkan, makanya genset ini bekerja ya. Bekerja ini pun dia tidak menyambungkan apa namanya? Tidak langsung menyambungkan apa namanya? Tidak langsung menyambungkan ke beban gitu ya. Dia akan nunggu bila ada saklar V1 ini apa namanya? Kita apa namanya? Kita on kan gitu ya. Kita ulang dulu, kita stop ya. Jadi urutannya saya sambungkan V2 dan V1 ya. Ini saya sambungkan V2 terus V1 ya. V2 dan V1 udah nyambung. Jadi ini dia hidup lot lampu ini menggunakan PLN ya. Kalau kita perhatiin di kiri, ini yang nyambung kan jalur PLN ya. Melalui KM1 atau kontaktor 1. Jadi apa namanya? Caranya itu begitu. Dia juga tidak langsung menyala ya. Menyambungkan ke sini itu butuh waktu, butuh delay. Berapa? Sekitar 5 detik tadi. Timer ini nyala ya. Timer ini tadi nyala gitu ya. Timer ini itu nyala setelah PLN dihubungkan itu dia nunggu 5 detik baru menyalakan lot lampu ini atau beban gitu ya. Terus misalkan ini, nah ini saya pahamkan ya, ini plus ini artinya aki ya, atau aki ya, aki 12 volt kalau starter gensetnya 12 volt. Jadi ini intinya aki ya, ini negatif, ini positif ya, ini positif, ini negatif, aki gitu ya. Terus S3 ini tadi tambahan ya, jadi ini masih tambahan manual untuk pemeliharaan genset. Jadi kalau memang harus diterapkan itu harus menggunakan timer lagi ya, timer eksternal ya. Itu bisa di setting berapa, misalkan 2 minggu sekali pengen nyala 2 menit gitu ya. Itu penerapannya di S3 ya. Kita contohkan dulu karena ini ATS ya. Kita contohkan dulu bila mana PLN padam ya. Bila PLN padam nanti berapa lama dia nyalanya dengan jadi jalur yang apa namanya? Dari PLN ini diputus ya, yang di sini nanti diputus. Oh, ini malah saya yang putus, maaf. Yang ini ya. Karena ini manual tetap kalau saya putus yang putus gitu ya. Jadi ini nanti dia begitu PLN mati kan dia mati. Misah gitu ya. Berapa lama dia misahnya, terus dia begitu PLN mati ya dia misah ya, terus berapa lama dia menyalakan genset gitu ya, terus berapa lama ditransfer menyalakan si saklar ini gitu ya, si kontaktor ini gitu ya. Kita coba matikan PLN dengan cara menekan V1 ya, V1 saya tekan, nah ini mati. Timer yang mana? Ini baru penyetaran di genset ya. Nah genset nyala pun belum nyambung ke sini ya, nunggu ini si timer ini selesai gitu ya, 01. Nah timer ini tugasnya itu menyalakan dia gitu ya. Jadi ini sekarang apa namanya, si beban lot lampu ini menyala dengan genset ya, bukan dengan PLN, karena KM1 ini kan putus ya, ini putus ya, ini nyambung gitu. Jadi beban dari PLN nggak ada, putus ya. Biarpun yang L atas kali L3, L2, L3, L1 itu dan N itu nyala ya, karena memang saya putusnya kan dari V1 gitu ya. V1 ini tugasnya breaker dari PLN ya, atau NCB dari PLN. Jadi ini nyalanya dengan genset gitu ya. Nah apa namanya, kita akan uji bila mana PLN langsung hidup gitu ya, apa yang terjadi gitu ya, apa genset langsung mati, tidak. Genset di delay sekitar 30 detik ya, KT4 ya bawah ini. Jadi dia di delay 30 detik PLN nyambung kembali, genset tidak langsung matinya nunggu 30 detik ya, karena settingannya ini 30 detik gitu ya. Kita coba sambung lagi V1 ya, terus kita cermati. Nah V1 ini KT4 kan ya, KT4 ini kan bekerja, ini udah 22, 21, 20, 19, 18, 17. Nanti dia sampai 0 dia genset mati ya. Jadi KT4 ini kalau sudah habis genset mati gitu ya, menghitungnya dia 4, 3, 2, 1, 0, genset mati ya. Genset mati, beban ini nyalanya dengan lot ini ya, lot ini nyalanya dengan PLN gitu ya. Terus kita mau uji coba ya, PLN nyala, misalkan PLN nyala nih sebulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, atau 6 bulan gitu ya, dia nggak pernah mati ya. Kan genset kita butuh perawatan ya, butuh perawatan untuk menyala gitu ya, karena itu kan genset ya. Tapi di sini belum saya buat otomatis ya. Dengan saya harus menekan S3 ini ya. S3 ini harus saya tekan supaya dia bisa bekerja. Anggap aja S3 ini nanti timer juga ya. Jadi timer juga nantinya ya, itu malah saya tekan ya, maaf. Jadi S3 ini itu anggap aja timer otomatis yang disetting untuk berapa ya, misalnya sebulan 2 kali atau 2 minggu sekali menyalakan genset gitu ya. Menyalakan genset tanpa mengganggu, tanpa memutus PLN gitu ya. Jadi beban di rumah kita itu nyalanya tetap dengan PLN gitu ya. Dengan PLN, tapi
Karena PLN nyala terus menerus selama 6 bulan nggak pernah mati, ya. Berarti dalam 6 bulan itu kalau 2 minggu sekali kan berarti 12 kali ya, 12 kali penyalaan genset gitu ya. Penyalaan genset secara parodik atau tergantung pengaturan kita tadi 2 minggu itu mau menyala 2 menit gitu ya. 2 minggu sekali menyala 2 menit gitu ya. Ya itu nanti yang bertanggung jawab itu si S3 ya. Di S3 ini. S3 ini tanggung jawabnya dia yang tukang atau dia yang akan bekerja menyalakan diesel selama PLN hidup itu per 2 minggu. Kalau PLN nggak pernah mati atau nggak pernah padam, itu tugas dia ya yang memati menghidupkan genset per 2 minggu gitu ya. Kita akan coba tekan jadi ini saya masih manual ya. S3 akan saya tekan apa yang terjadi, apakah PLN-nya mati? Harusnya tidak ya, karena sudah STE perhitungkan ya, sudah STE bangun wiring ini supaya berhasil gitu ya. Jadi coba ini kan PLN yang hidup ya. Jadi lot lampu ini itu dia bekerjanya dengan PLN ya, dengan PLN ini ya. Jadi ini jalurnya kan nyambung ya, sedangkan di genset ini kan mati gitu ya. Terus berapa lama genset itu saya perintah S3 dia bisa nyala? Apakah langsung nyala? Tidak, dia menunggu ini sekitar 3 detik ya. Ini start ya. Ini start diesel ya. Ini start diesel. Intinya dia begitu saya perintah nunggu delay ini 5 detik. Saya tekan ini, dia nunggu ini 5 detik baru menyuit ini. 5 detik ya. Saya tekan S3, dia nunggu menghabiskan timer ini ya. KT3. KT berapa nih? KT5 ya. KT3 apa 5 nih? KT halang jalur ya. KT3. Oh ya. KT3 ya. Kontak timer ya. Artinya apa namanya? Artinya timer ya. Timer untuk penyalaan diesel. Berapa lama dia akan menyalakan diesel. Jadi 5 detik lalu start ini, KT5 ini bekerja mentransfer ke situ ya. Kita akan praktekkan ya. Perhatikan ini apakah apakah ini nanti putus ya? KM1 apa putus kalau saya tekan S3? Harusnya tidak. Terus ini apa langsung nyambung? Tidak. Karena tugasnya hanya untuk pemanasan diesel tanpa memasukkan beban ke lot ya atau ke rumah gitu ya. Coba saya tekan si S3 ya. Ini saya coba tekan ya. Ini PLN nyala ya. PLN nyala saya tekan S3. Belum. Nah, nyambung ya. Ini turun, KT ini turun kan? Nah, dia nyambung ke sini. Genset nyala ya. Genset nyala, ini S3 saya putus dulu ya. Karena ini kan sistem manual. Genset ini akan menyala selama ini, KT4. Ini udah 17 ya. Nanti mati dia. KT4 itu yang bertugas menyalakan berapa lama diesel. Pada saat nggak pernah ada padam lampu gitu ya. Disetting per 2 minggu sekali, atau seminggu sekali, atau sebulan sekali gitu. Nah ini genset udah padam ya. Dan waktu dia nyala pun dia tidak menghubungkan ini, KM2. Jadi tetap dia dinyalakan dengan KM1 PLN gitu ya. Ini misalkan saya tekan lagi ya. Jadi misalkan ini si KT4 ini saya setting di 2 menit ya. Berarti diesel nyala 2 menit gitu ya. Ini karena saya membuat edukasi video nggak mungkin saya lama-lama ya. Ini 30 detik. Kalau saya isi ini 2 menit, diesel genset ini akan menyala selama 2 detik gitu ya. Si genset ini akan menyala selama 2 menit, kalau 2 detik maaf. Ini kan settingan saya di KT4 kan 30 detik ya. Kalau saya isi di sini 2 menit ya, genset ini akan menyala selama generator ini ya. Itu akan menyala selama di S3 ini, genset 3 pas ya, itu akan menyala berapa lama? Dia akan menyala sekitar sesuai perintah dari settingan timer kita gitu ya. Kita coba sekali lagi ya untuk menyalakan mengontakkan si S3. S3 ini nantinya kalau dalam perakitan di panel itu ya tidak manual ya. Dia tetap menggunakan controller gitu ya. Timer hari atau bulan gitu ya. Gitu ya. Jadi kita tekan lagi S3 ya. Kita tekan. Nah, ini dia udah nyambung menghabiskan K5 atau K5. Nah, dia nunggu 3 detik ini nyala ya. Genset udah nyala ya. Genset nyalanya di kontrol oleh KT4 atau kontak timer 4 ya. Ini udah 19, 14 ya yang ini ya. 11, 10, 8, 7, 6. Nah, ini nanti kalau dia menjadi 0, genset padam gitu ya. Dan ini pun tidak nyambung ya. Dia hanya pemanasan diesel aja gitu ya. Ini nyala lagi karena ini saya lupa mutus ya. Jadi S ini tadi lupa mutus, harusnya diputus. Kalau nggak diputus dia running lagi. Begitu habis mati 5 detik kemudian dia running lagi gitu ya. Ini kita cermati. Ini kan S3 udah saya putus ya. S3 ini udah saya putus. Ini timernya udah 7 ya. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Genset mati ya. Caranya begitu ya. Oke, itu segelintir untuk sistem pemanasan bila mana PLN tidak pernah padam ya. Terus kita lanjut ke apa nih? Lanjut ke PLN padam ya. PLN kita padamkan tapi tadi udah ya. PLN kita padamkan coba sekali lagi dengan cara saya memutus Q1 ya. Q1 saya putus, apa yang terjadi? Q1 saya putus. Lampu lot otomatis mati ya. Karena kalau sistem dari PLN padam itu nggak boleh langsung genset nyala terus menyuplai ke beban, itu nggak boleh. Karena genset sendiri perlu pemanasan ya. Perlu pemanasan, tahu nanti gagal atau enggak juga gitu ya. Sistem startnya gitu ya. Jadi begitu Q1 saya tekan itu otomatis lampu lot ini akan padam ya. Dia nunggu berapa detik tadi? Nunggu sekitar 30 detik ya, 30 detik untuk menyalakan si KT2. 20 detik si diesel nyala, 30 detik diesel nyala, tapi dia tidak nyambungkan K2. Tapi begitu udah 20 detik dia memerintah KT2 ya. KT2 setelah berapa nih 10 detik dia akan menyambungkan KM2 ya. Gitu ya. Kita coba putus CV 1. Kita putus. Nah, beban lampu kan mati nih, ya. Mati ya beban lampu ya. Terus yang berjalan nih yang mana? Genset nyala ya. Ini udah ya, si KT2 bekerja ya. Ini baru nyambung. Nah, nyambung. Jadi 10 detik. Jadi dieselnya hanya nyala 10 detik ya, kecuali di sini. Maaf saya tadi salah, bukan KT4 yang bertanggung jawab ya. Jadi yang bertanggung jawab itu KT2. KT2 ini kalau kita setting dia di 2 menit ya, berarti 2 menit si genset baru nyambung ke sini ya. Tapi karena ini settingannya 10 detik ya. Jadi dia akan menyambungkan kontak 2 ini. Kontak per 2 itu selama 10 detik gitu ya. Oke, saya rasa
cukup ya. Jadi ini pengertiannya karena kesibukan ST itu banyak ya, intinya tidak apa namanya, menekunin khusus untuk panel ya, ada pekerjaan lain. Jadi kalau ada yang minat ya, intinya custom ya, custom membutuhkan waktu sekitar 3 hari untuk membuatkan ini. Dan tentunya untuk apa namanya, kalau zaman sekarang zaman orang ya, namanya custom itu mohon, kalau misalkan tidak mau mengeluarkan DP ya, customnya kita bisa ditaruh di e-commerce ya, customnya pesan bisa di e-commerce, tingkat waktunya 3 hari ya, 3 hari barang langsung dikirim gitu ya. Tapi kalau mau langsung coba atau ke kontak STE, pengertiannya bila mau custom itu harus ada DP sekitar 50% ya. Karena apa? Karena kalau di langsung ya, apa namanya, di darat intinya ya, pesannya langsung ke WhatsApp atau ke pribadi itu. Kenapa STE menentukan untuk DP atau uang muka itu sekitar 50%? Karena masa lalunya itu lebih banyak orang custom tanpa DP itu setelah jadi tidak di apa namanya, tidak di bayar atau tidak, bukan tidak bisa, akhirnya tidak diminta gitu ya. Jadi itu tentunya kalau ingin aman ya, pesannya di e-commerce ya. E-commerce itu sejenis Lazada atau Tokopedia atau Shopee atau TikTok Shop ya. Di situ ada fasilitas custom ya atau pre-order. Di situ Anda tetap harus di apa namanya, tetap harus bayar dulu ya. Kalau di sistem ini tetap harus bayar dulu, nggak tahu bayarnya sistem kredit atau apa, tapi harus bayar dulu penuh malah gitu ya. Jadi pengertiannya kalau nggak pengen ribet atau nggak pengen misalkan takut ya, takut tidak dibuatkan ya, mending customnya, biarpun lihat video ini bisa customnya lewat e-commerce ya. Jadi ada pihak ketiga di situ ya, misalkan lewat Shopee itu ada pihak Shopee yang nanggung ya. Jadi kita hanya misalkan Anda pihak ke-1 ya, saya pihak kedua, Shopee-nya pihak ketiga yang bertanggung jawab gitu masalah keuangannya. Jadi kenapa juga custom ya? Kalau yang ringan-ringan ya, AMF ini bisa berbandel di sekitar 5 juta ya. Ini kalau menjadi apa namanya? Menjadi ini 3 pas ya, karena ini 3 pas ya. Tergantung ampernya, kebutuhan ampernya juga. Ini bisa berbandel sekitar 5 jutaan ya. Kalau diterapkan di panelnya, boxnya gitu ya. Tinggal pakai itu bisa bermahar sekitar 5 juta. Karena ini 3 pas ya. Kalau mungkin 2 pas ya bisa di 3 juta sekian atau 4 juta ya. Tapi biasanya tetap bukan biasanya ya. Memang patokannya itu kalau udah ada AMF-nya ya, otomatis main peluru ini, dia harganya tetap di kisaran sekitar 4-5 juta. Oke, saya rasa cukup itu aja ya. Terima kasih. Sedikit edukasi atau tutorial ya daripada otomatik ATS ya, AMF 3 pas dari Surya Teknik Elektronik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.